warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, siapa? Bapak bertanya, siapa yang tadi yang tidak sarapan dari rumah ke sekolah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang tidak sarapan. Nah, Bapak harapkan nanti kalau mau ke sekolah itu harus sarapan dulu. Karena apa? Karena penting untuk menjaga kesehatan supaya badan kita, energi kita itu kuat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Bapak lihat semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Oke, siapan Septian? Bismi dan siap. Doaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillah. Mari supaya lebih semangat, mari kita senam otak dulu. Nah, karena apa? Karena senam otak ini untuk melatih otak kita, otak kanan dan otak kiri supaya sehat. Nah, jangan badan aja yang olahraga, otak pun harus olahraga. Sekarang anak-anak berdiri semuanya. Ya, kita akan senam pintar menggunakan musik. Nanti anak-anak ikuti gerakan Bapak. Siap ya? Ikuti gerakan Bapak. Siap. Ikuti gerakan Bapak. Siap. Kaki apa? Kaki dulu ya, kaki. Goyangnya senam bina, goyangnya pendidikan, goyangnya edukatif, goyangnya bisa senam bina, ku suka senam bina, ku cinta senam bina, semuanya. Goyangnya senam bina, goyangnya pendidikan, goyangnya edukatif, goyangnya ku bisa senam bina, ku suka senam bina, ku cinta senam bina, semuanya. Goyang bina, itu tidak senam bina, goyang bina, itu tidak senam bina, goyangnya senam bina, goyangnya edukatif, Jangan sampai lupa ya. Kaki sekarang duduk. Jangan lupa kaki. Sekarang kaki. Dari tengah. Sekarang kaki. Dari mana? Kaki. Jangan. bisa senam bina, ku suka senam bina, ku Ya, cinta senam bina, Nah, anak-anak sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajarannya adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Itu tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tema 1 ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Pertama, setelah wawancara, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas. Kedua, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman atau kelompok di kelas. Ketiga, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan beragam benda. Nah, yang terakhir itu merupakan tujuan untuk pembelajaran hari ini. Nah, siap, kita masuk ke pembelajaran pertama tentang keragaman suku bangsa.
Di sini ada keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional, dan yang terakhir keragaman alat musik tradisional. Nah, ini keenam ini adalah merupakan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Ya, coba Zahra apa? Pak, keragaman bahasa itu seperti apa? Nah, keragaman bahasa ini adalah Bapak kasih contoh misalnya begini. Septian itu orang Sunda, sedangkan Raina itu orang Jawa, contohnya. Nah, Raina sama Septian itu berbeda daerah. Nah, kalau mereka menggunakan bahasanya sama tiap daerah, bakal tidak akan nyambung kalau kita mau berbicara. Seperti Septian ke bahasa Sunda, Raina ke bahasa Jawa, saat ngomong berbicaranya itu mereka saling menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, kan tidak akan nyambung, tidak akan mengerti. Septian tidak akan mengerti bahasa Raina pun tidak akan bersih bahasa Sunda dari Septian. Nah, itu merupakan salah satu contoh tentang keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di sini di sini ada beberapa provinsi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beraneka ragam yang ada di Indonesia dan keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia yang ada di Indonesia ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena kita harus menjaga bangsa Indonesia agar budaya bangsa tetap ada hingga generasi yang akan datang. Nah, untuk sekarang kita akan bahas mengenai beberapa provinsi. Nah, pertama di sini ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini ada gambar rumah adatnya, kemudian ada gambar tariannya, kemudian ada gambar alat musik tradisional. Nama rumah adatnya itu namanya Krombade. Kemudian tarian adatnya adalah tarian saman. Kemudian alat musiknya alat musik tradisional Ardak. Ardak ini seperti seperti biola kalau modernnya. Nah, itu bisa kalian lihat dan perhatikan. Sekarang rumahnya rumah limas, tariannya tarian tanggai, kemudian alat musiknya adalah saluang. Saluang ini sama seperti suling, beda nama saja di tiap-tiap daerah. Sekarang DKI Jakarta, coba kalian perhatikan. Di sana ada rumah adat kebaya, lenggang nyanyi, kemudian Tanidor. Lanjut Provinsi Jawa Barat, Bandung itu rumah adatnya Badak Helai, tariannya Jaipong, nama alat musiknya angklung. Kemudian Provinsi Jawa Tengah, Joglo, Gambang, dan Sinter. Nah, Provinsi Jawa Timur, Joglo rumahnya, tariannya Reog Ponorogo, alat musiknya Bona. Provinsi Bali itu Manten, tariannya Kecak, dan alat musiknya Ceng-Ceng. Kemudian Provinsi Papua, rumah adatnya Honai, tariannya Sajojo, dan alat musiknya Tipa. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Nah, di sini Bapak cuma menuliskan 10 provinsi beserta rumah adat, kemudian tariannya, kemudian alat musiknya. Nah, di sini Bapak cantumkan itu salah satu tariannya saja dan salah satu alat musiknya saja. Sebetulnya di tiap-tiap daerah itu banyak alat musik di tiap-tiap masing-masing daerah. Seperti Jawa Barat. Jawa Barat kan itu tadi yang dimasukkan ke dalam foto angklung. Sebenarnya Jawa Barat alat musiknya banyak. Suling, angklung, kendang, kemudian bagi yang siapa yang tahu? Gitar tuh kan, kita lebih pada modern. Kecapi, terus apa? Bonang, kemudian campur ini sampah. Bapak akan bacakan teksnya ya. Hari ini
Santi dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Santi bangun lebih pagi dan biasanya Santi bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Kedua, Pekan Budaya Nusantara itu diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Acara ini menampilkan berbagai budaya Nusantara berupa contoh rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, serta makanan tradisional. Nah, Bapak mau bertanya nih. Di sini ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Pertama, hari ini Santi dan Ayah, kemudian paragraf kedua Pekan Budaya Nusantara. Nah, di dalam cerita ini terdapat beberapa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita lihat. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ini gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, biasanya dalam gagasan pokok itu ada yang letaknya di awal kalimat, ada di tengah kalimat, dan ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Sekarang, ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, kedua harus menemukan kalimat utamanya, seperti yang tadi dicontohkan. Ada teks cerita. Nah, selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf pertama dalam teks cerita tadi, yang ini cerita ini. Nah, ini dalam cerita ini, gagasan pendukungnya itu adalah terletak di awal kalimat. Paragraf pertama terletak di awal kalimat. Ini gagasan pokoknya. Hari ini Santi dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Ini merupakan gagasan pokok. Sedangkan pagi ini Santi bangun lebih pagi dan biasanya Santi bersemangat akan melihat berbagai budaya Nusantara. Itu merupakan gagasan pendukung. Ini dalam paragraf pertama. Sekarang dalam paragraf kedua, mana ini gagasan pokoknya? Gagasan Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Ini merupakan gagasan pokok. Sedangkan acara ini sampai tradisional itu merupakan gagasan pendukung. Marcos, mengerti? Ya. Sekarang, nah, tradisional Arda. Alat musik tradisional ini berasal dari Aceh. Nah, ini alat musik ini dibunyikannya seperti apa? Lihat gambar. Digesek. Nah, digesek maka akan menghasilkan bunyi. Nah, untuk alat musik saluang ini cara memainkannya adalah di tiup, maka akan menghasilkan suara atau bunyi. Kemudian lanjut talempong. Nah, talempong ini adalah alat musik yang digunakan dengan cara dipukul. Kalau dipukul dia akan menghasilkan suara. Kemudian gendang. Nah, ini gendang. Gendang ini adalah alat musik tradisional Jawa Barat. Cara memainkannya gimana? Ditepuk atau dipukul. Dipukul kulitnya, dia akan menghasilkan bunyi di getaran kulit ke dalam gendangnya di dalamnya. Kemudian pipa. Nah, pipa ini alat musik yang berasal dari Papua. Nah, seperti djembe. Alat musik ini cara memainkannya sama seperti djembe, dipukul. Pipa. Nah, seperti gendang. Kemudian angklung. Nah, sini. Angklung. Angklung cara memainkannya gimana? Digoyang-goyangkan. Nah, maka akan menghasilkan bunyi atau suara. Terus
Doli-doli. Nah tadi doli-doli ini sama dipukul. Kemudian tanjidor. Nah, tanjidor ditiup. Ini tanjidor ini asli dari Jakarta. Siler. Nah, siler ini adalah alat musik sama seperti kecapi, dimainkannya dengan cara gesek, dipetik. Cara memainkannya siler dipetik. Senarnya dipetik atau menghasilkan suara. Kemudian kena ini sama tadi seperti yang tadi, yang cuma ini beda nama. Ini kenong. Kenong ini sama seperti yang tadi, caranya yaitu dipukul. Kemudian, nah sekarang bunyi. Tadi alat musik tadi, apabila kita pukul, apabila kita goyangkan, apabila kita tiup, dipetik, akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu adalah energi yang kita dapat dengar. Ada beberapa cara untuk memainkan alat musik tradisional. Tadi yang tadi pertama bisa dipukul, kedua bisa ditiup, ketiga digesek, keempat dipetik, kelima digoyang-goyangkan. Nah, itu tentang bunyi. Nah, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Seperti tadi, kalau benda kita pukul, si kulitnya bergetar, akan menghasilkan bunyi. Getaran tersebut akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Nah, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Namun bunyi tidak akan merambat di ruangan yang hampa. Nah, itu sifatnya bunyi. Sekarang, tadi penjelasan Bapak mengenai materi. Nah, ada yang ditanyakan? Sekarang apabila tidak ada yang ditanyakan, kalian buat kelompok. Nah, dulu buat kelompok. Nanti Bapak kasih lembar LKPD dan clipping mengenai materi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, Bapak akan buat kelompok ya. Dihitung dari sini dulu. Hitungnya dari 1 sampai dengan 3 karena Bapak akan membuat 3 kelompok. Yang jumlahnya terdiri dari 4 orang. Sekarang Bapak akan hitung dulu dari sini. Nanti misalnya ini 1, ketemu lagi dengan 1, ketemu lagi dengan 1, berarti itu kelompok 1. Nanti nomor 2, ketemu dengan lagi 2, ketemu lagi dengan 2, itu kelompok 2. Siap, dari ini 1, 2, 3, 4, 1. Balik lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang 1 ketemu lagi dengan yang 1, yang 2 ketemu dengan yang 2, ketiga ketemu lagi dengan 3. Sekarang bangkunya direpetkan. Di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, di sana kelompok 3. Ya, sekarang bangkunya direpetkan. Nah, so, bangkunya direpetkan. Tuh. Nah, coba nanti kalian baca. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kerja kelompok ya, kalian kerja kelompok diskusi. Nah, jadi kerja kerjakan sama kelompoknya. Semua kelompoknya kerjakan. Yang ini. Kerjakan yang ini. Nah, kerjakan yang ini. Nah, kerjakan yang ini. Nah, kita kelompoknya yang ini. Barengan Asia. Ayo kerja kelompok. Semuanya harus aktif berdiskusi dengan kelompoknya. Oh, saya di sini beneran. Iya, enggak di sini langsung di sini langsung.
Langsung isinya di sana. Langsung isinya di sini. Langsung. Langsung di sini. Iya, kita semua. Ya, siapa yang mau nulis? Siapa yang mau nulis? Siapa yang memberikan pemikiran? Pokoknya harus diskusi. Bapak siler apa? Siler apa? Apa? Siler. 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 Siler alat musik tadi ada tadi siler. Siler. Yang di Petik. Nanti kan ada tayangannya siler. Siler tadi yang di apa seperti kecapi cara memainkannya. Yo, Pan, udah sama Pan, sudah kelompok. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Yo. Nah, saluang tadi seperti suling. Oh, kerja kelompok. Nah, bagus nih kelompok 3 kerjasama. Apa? Kanjidor yang tadi 3 apa seperti yang tadi yang usaha yang di saluang itu seperti suling dengan cara dimainkannya di kerja kelompok. Kerja kelompok, buat kelompok. Di sana ada apa clipping kerja. Boleh kelompok. Apa jangan diam saja Nopan, harus kerja kelompok sama apa? Tadi juga seperti yang tadi yang usaha mau usaha apa? Kayak itu. Bunyinya adalah efek terhadap benar ada dapat menimbulkan getaran dan getaran disebut menghasilkan. Nah, sekarang kalau kita cara terjadinya bunyi adalah dipukul apanya? Iya, terangkan di sana kulitnya, kemudian akan menghasilkan. Iya. Yo. Jadi akan menghasilkan. Nah sekarang, ini dengan cara seperti apa? Kalian harus berdiskusi dengan teman kelompok memecahkan masalah yang ada di lembar RKPD tersebut. Yang sedang ditunggu ya. Sudah semuanya? Belum ya kerjakan? Belum. Kalau semuanya sudah, sekarang presentasikan coba dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Nah, coba bacakan jawabannya. Jawabannya. Gendang, cara memainkannya dipukul. Kemudian Cara terjadinya bunyi. iya. Bunyi akan mengeluarkan bunyi dari gendang. Iya. Bagus. Sekarang dari kelompok 1, coba tentang keberagaman provinsi Sumatera. Mau siapa yang presentasi? Siapa? Iya, rumahnya apa? Rumah adatnya? Bolon. Kemudian tariannya? Tarian daerahnya, toron, alat musiknya dulu.
Terus ya sekarang Sumatera apa infonya Sumatera Selatan. Terus nama daerahnya Sumatera. Ah. Rumah adatnya Limas. Iya. Ya daerahnya Tonggay. Iya. Alat musiknya Saluang. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3. Coba kelompok 3. Provinsinya mana lagi yang dalam LKPD tersebut? Rumah adat dari Jakarta apa? Rumah adat di Jakarta. Budaya. Hah? Ya. Terus rumah adat tariannya Lengkang Nyai. Langgang Nyai. Kemudian alat musiknya Tanjidor. Tanjidor. Nah, dah kalau yang sudah Bapak sekarang kumpulkan. Sekarang kumpulkan untuk yang sudah nanti diperiksa. Lembar LKPD-nya dikumpulkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Salah satunya adalah keberagaman bahasa, tadi kemudian keragaman tradisional, alat musik tradisional, keberagaman rumah adat, keberagaman tarian adat, dan keberagaman bahasa. Nah, sekarang sebelum kesimpulan belajar hari ini adalah kita mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman rumah adat, keragaman tarian, dan keragaman alat musik tradisional. Nah, kita belajar tadi alat musik, tadi contohnya sudah Bapak berikan tentang rumah adat, tarian adat, daerah adat, dan alat musik. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang kebudayaan bangsaku. Tentang masih tema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Sekarang sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, untuk KM-nya disiapkan dulu. Nah, beres semuanya, bukunya masukkan ke dalam tas. Ya, berdoa, siap, harus rapi, duduk. Ya, coba siapkan Septia. Oh, belum. Teman-temannya belum siap. Siap Septian? Oke, siapkan dulu. Belum. Ya, Septia belum siap. Ya, Septia. Siap. Siap. 1, 2, 3. Istiadat dan siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak pesan, dikarenakan sekarang lagi pandemi Covid, jadi di rumah jangan lupa kalian harus patuhi protokol kesehatan. Ya, supaya kita tidak tertular oleh yang namanya COVID-19. Dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, sekarang siapa yang rapi boleh pulang duluan. Dari kelompok
kelompok 3 dulu, pulang. Jangan pulang. Pulang. Terima kasih, pulang. Pulang. Kelompok 1. Satu ya, pulang. 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 Kelompok 2.